Puji Tuhan karena kita percaya bahwa karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, dan kita percaya bahwa kita boleh melalui hari ini dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang sudah mampukan kita, sudah sertai kita. Dan saatnya malam hari ini kita bersama-sama datang di tempat ini, kita berkumpul bersama-sama. Satu kerinduan kita mau datang tinggikan namanya, kita mau naikkan setiap pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan
Tuhan yang indah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan izinkan kami berkumpul di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh indah Tuhan Yesus berjalan bersamamu. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami pada saat malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kami semua yang datang pada saat malam hari ini Tuhan, kami beroleh kemenangan, kami beroleh berkat yang melimpah dari Engkau Tuhan. Kami percaya kami sebentar pulang tidak seperti saat kami datang tadi Tuhan. Kami percaya kami pulang beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua pada saat malam hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kuasai lingkungan di tempat ini. Kami boleh leluasa beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita katakan kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita ulang pujian ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri, masih tetap semangat ya. Haleluya, kita katakan Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita yang terus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita percaya keluarga di tempat ini pun akan menyaksikan betapa hebatnya kuasa Tuhan, dan kita akan berikan kesempatan untuk keluarga di tempat ini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita angkat lagu yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada bersudah, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia, Hosana. Shalom, selamat malam buat kita semua yang sudah boleh hadir bersama dengan kami pada saat malam ini untuk beribadah bersama-sama. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik, teramat sangat baik, seperti pujian kita kami boleh alami di tengah-tengah kehidupan kami, dalam keluarga kami. Dan kalau pada malam ini kita boleh ada sebagaimana adanya bersama dengan semua jemaat Tuhan dan hambanya, boleh datang bersama dengan kami untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah boleh nyatakan kebaikannya di dalam keluarga kami, bahkan seberapa kita yang sudah ada pada malam hari ini. Kami menyaksikan bahwa hanya karena kemurahan Tuhan yang kami boleh alami, sehingga sampai pada saat malam ini kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan bahwa kami sekeluarga senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Baik kami sebagai orang tua, Bapak Ibu, juga bagi anak-anak kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hanya kebaikannya, karena kasihnya boleh dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan dalam kehidupan saya sebagai seorang ibu. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Meskipun ya Bapak Ibu, mungkin saya sudah berumur mau 60, dan saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena semuanya karena kemurahan Tuhan saya ada sampai saat ini. Begitupun bagi anak-anak kami, Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupannya, baik di dalam pekerjaan mereka. Mereka sampai saat ini masih boleh sehat, bekerja, semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat mereka. Tapi kami sangat bersyukur bahwa Tuhan sangat baik dan teramat sangat baik bagi kami sekeluarga. Sebab itu pada malam hari ini, seberapa kita yang ada, kami sebagai keluarga di sini mohon bantulah kami dalam doa, sehingga ke depannya kami sekeluarga tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan senantiasa lindungi kami, berikan kesehatan. Tuhan senantiasa kuatkan iman percaya kami untuk tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Sebagai manusia, mungkin kami banyak kekurangan di dalam kami mengiring Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu baik, kasih-Nya selalu baru setiap hari kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Sebab itu bantu kami dalam doa buat anak-anak kami, biarlah dimanapun mereka berada tetap di dalam penyertaan Tuhan. Baik Anggita bersama suaminya yang ada di Palembang, Tuhan sertai dia di sana. Dan anak-anak kami, Andri dan Rian pun di mana dia berada dalam pekerjaannya, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, bahkan
mereka tetap takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah kita semua tetap saling mendukung dalam doa, di dalam kita mengiring Tuhan. Mungkin inilah yang menjadi kesaksian kami terakhir, bahwa kami saksikan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat sangat baik di tengah-tengah keluarga kami di tempat ini. Inilah yang menjadi kesaksian kami. Selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan. Apa ada tambahan kita? Iya, siapa tahu ada tambahan. Cukup katanya. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Terus kita saling menguatkan lewat kesaksian yang ada. Kita terus percaya bahwa ketika kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus menyertai, melindungi, menolong kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput kita kembali bangkit berdiri. Kita katakan firman jadi manusia. Manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu, Yesus kau. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan sungguh-sungguh kita ulang pujian ini lagi dari awal. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau juru selamatku. Saya mohon kesediaan Ibu Anastasia pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Akui Kau Tuhan bagiku. Bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita angkat pujian.
adalah Tuhan Juru Selamat kami. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa itu, Tuhan. Kami bersyukur berada di tempat ini pada malam hari ini. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan akan nama Tuhan, kini tiba saatnya hati kami akan menerima firman-Mu, Tuhan. Biarlah urapan ada buat kami semua pada malam hari ini, terkhusus hamba-Mu yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Bapa, apa yang ingin Engkau ingatkan bagi kami jemaat-jemaat-Mu? Apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan buat kami pada malam hari ini, Tuhan? Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami akan menyediakan lahan tanah yang subur, Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam benar-benar di dalam hati kami. Boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga firman itu menjadi kekuatan terus bagi hidup kami. Menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi hidup kami, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap saat ini Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Deborah. Puji nama Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh dihimpunkan kembali lagi di tempat ini. Kita yakin dan percaya bukan hanya sebagai suatu rutinitas saja setiap hari Selasa kita datang beribadah, tetapi benar-benar hati kita rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Amin. Pada saat malam hari ini saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita belajar bersama-sama. Belajar firman Tuhan, bagaimana ketika firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Tentunya firman Tuhan itu untuk mengarahkan setiap kehidupan kita, untuk mengajar kita, mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa firman sebagai pedang untuk kehidupan kita, sebagai penolong dalam kehidupan kita untuk memberikan peringatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini judul renungan saya bawakan tentang harapan di tengah-tengah ketiada harapan. Kita percaya bahwa di dalam Kristus ada harapan. Amin. Kita harus ingat bahwa ada harapan di dalam Dia. Anak Tuhan, jangankan hidup orang-orang yang hidup, bahkan firman Tuhan katakan orang yang mati pun masih ada harapan dikatakan. Pengharapannya akan dibangkitkan kembali. Jadi kita orang-orang yang percaya, umat-umat Tuhan sangat bersyukur dan kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan ya. Karena kita tahu bersama bahwa Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Orang yang mati saja masih ada harapan dikatakan kata firman Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang masih hidup yang tinggal di dalam Tuhan. Tuhan adalah pengharapan bagi kehidupan kita. Kita akan belajar bersama pada malam hari ini dari Kitab Ratapan. Kitab Ratapan. Kita akan melihat Kitab Ratapan ini adalah kitab pengharapan. Bagaimana Nabi Yeremia dia meratap. Ratapan ini bukan sekedar luapan emosi dari Yeremia,
tetapi sebuah kesimpulan bagaimana cerita dari kitab Yeremia lalu masuk ke kitab Ratapan. Jadi kitab Ratapan ini adalah sebuah kesimpulan dari kitab Yeremia. Dan dalam kitab Ratapan ini ada satu pesan yang sangat indah dan sangat besar. Pesannya yaitu masih ada harapan di dalam Dia. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang bersuka cita. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan. Nabi Yeremia di dalam kesesakannya, luapan emosinya, dia percaya bahwa di dalam Dia ada harapan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Karena kita menghadapi dunia yang semakin sulit, dunia yang semakin susah. Bahkan firman Tuhan juga sudah berkata bahwa dunia tidak akan baik-baik saja, tidak akan semakin baik. Kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita ke depannya. Tetapi firman Tuhan datang mengingatkan kita umat-umat Tuhan. Bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena di dalam Dia ada pengharapan yang sungguh luar biasa. Kalau kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik, kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, mari jangan kita lupa pesan ini. Pesan dari Ratapan bahwa masih ada harapan di dalam Kristus. Mungkin dunia, manusia berkata, kita tidak punya harapan lagi. Tetapi Dia, Kristus datang memberikan harapan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca kitab Ratapan ini, kita akan melihat beberapa ayat ya. Untuk mendukung firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan adalah hidup yang penuh pengharapan. Ini mengingatkan kita bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita dipanggil, kita dipilih, kita lahir baru oleh iman percaya kita. Jadi kita dilahirkan ke dalam satu hidup yang baru, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dulunya kita hidup penuh dengan dosa, tetapi ketika Kristus datang, Dia memberikan pengharapan dalam setiap kita orang-orang yang percaya. Makanya Paulus berkata, sebelum kamu mengenal Kristus, kamu belum memiliki pengharapan. Jadi tidak ada pengharapan di luar Kristus. Makanya kita perlu membagikan firman, menceritakan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapannya. Dia memberikan keselamatan. Hanya ada di dalam Kristus. Dan jaminan pengharapan kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Jaminan pengharapan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah didabukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan orang percaya itu bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan.
Karena pengharapan orang percaya adalah pengharapan yang pasti. Kita orang-orang yang percaya dikatakan orang-orang yang mendapatkan kepastian. Bukan mudah-mudahan ya. Kalau mudah-mudahan itu bisa iya, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi di dalam Kristus dikatakan pengharapan itu pasti. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu khawatir lagi tentang kehidupan ini. Karena di dalam Dia kita mendapatkan kepastian. Asalkan pengharapan kita berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan apa yang menjadi kehendak kita, bukan apa yang menjadi maunya kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan perkataan Kristus. Bukan apa yang menjadi patokan kita. Terkadang kita manusia begitu banyak hal yang kita mau. Begitu banyak hal yang kita kehendaki. Maunya kita seperti ini, maunya kita seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita belajar tunduk apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jaminannya adalah pribadi Yesus. Yesus dikatakan sebagai perintis bagi kita. Dia sebagai pendahulu dalam kehidupan kita. Dia memberikan jalan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur. Karena Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita. Dia memberikan pengharapan di dalam situasi, di dalam kondisi yang tidak baik. Kita akan melihat inti dari kitab Ratapan ini. Kita akan membaca di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 41. Dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai yang ke-41. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan adalah hunianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik mencari. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan suci kepada yang membutuhkannya. Biarlah ia kenyang dengan berkat. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan sesat, ia juga. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau diinjak-injak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi. Atau orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Haleluya. Ini adalah inti dari kitab Ratapan.
Bagaimana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menopang kehidupan kita. Dikatakan karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Terkadang Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan izinkan masalah, terkadang Tuhan izinkan proses dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana Kristus menolong kehidupan kita. Bagaimana Kristus ada dalam setiap kehidupan kita. Dalam kita senang, dalam kita susah, Dia selalu ada. Jadi Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan. Bahwa rahmat-Nya selalu baru. Kesetiaannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dia selalu ada menolong kehidupan kita. 4 hal penting yang harus kita ingat. Kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita berdiam diri di dalam Dia. Kita berdiam diri di dalam Kristus. Dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kita diminta untuk berdiam diri menanti bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tenang dalam menghadapi masalah. Kita tenang dalam menghadapi segala situasi keadaan kehidupan kita. Lalu hal kedua yaitu dikatakan menguji diri. Artinya di sini kita mengintrospeksi diri. Dikatakan di ayat 40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jadi kita diajak, dibawa supaya apa? Melihat diri kita. Introspeksi diri kita. Bagian mana yang kita tidak berkenan di hadapan Allah. Melihat diri kita, bukan melihat orang lain. Bukan menyelidiki orang lain, tetapi firman Tuhan katakan, marilah selidiki hidup kita masing-masing. Mari kita introspeksi diri kita. Bagian-bagian mana yang masih kurang dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang ketiga, yaitu berserah. Berserah kepada Tuhan. Di ayat 30 di sana dikatakan, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Jadi menguji diri, artinya di sini kita berserah diri. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap mau terus percaya. Kita mau tetap terus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Hanya Dia yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Lalu bagian yang terakhir yaitu kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari 4 hal ini. Bagaimana kita berdiam diri di dalam Dia. Menguji, berserah, bahkan kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pesan terakhir, kita akan melihat bagaimana isi hati dari Yeremia ini. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Bagaimana isi hati dari Yeremia. Ratapan 5 ayat 19 sampai yang ke-22. Di sana dikatakan, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi Yeremia mengakui bahwa Tuhan masih berkuasa. Kuasanya tidak ada batasnya.
Lalu ayat yang ke-20 di sana dikatakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Jadi Yeremia mengungkapkan bahwa Tuhan, jangan terlalu lama meninggalkan kami. Jangan terlalu lama jauh daripada kami. Ini adalah isi hati dari Yeremia, bagaimana dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan lama-lama meninggalkan kami. Karena mereka sadari ketika mereka menjauh daripada Tuhan. Ketika mereka jauh daripada Tuhan, mereka merasakan keringnya. Lalu di ayat 21 dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Jadi Yeremia meminta Tuhan untuk memperbaharui, mengubahkan kehidupan mereka. Dimulai dari awal. Ada hati yang baru diberikan. Kita tahu bersama ketika kita berserah kepada Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan akan memperbaharui setiap kehidupan kita. Dimulai dari awal. Dia akan baharui setiap kehidupan kita. Asalkan kita mau berserah. Asalkan kita mau dibaharui. Lalu di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Yeremia bertanya, Tuhan, apakah sudah tidak ada kesempatan lagi kah? Apakah tidak ada kesempatan lagi? Kita tahu bersama tidak banyak kitab yang diakhiri dengan tanda tanya. Hanya ada 2 kitab, yaitu kitab Ratapan dan Yunus. Diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Apakah engkau meninggalkan kami Tuhan? Tetapi bukti nyata sampai saat ini. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Kita tahu bersama bahwa jawaban Tuhan bagi orang-orang yang percaya, Dia memberikan kesempatan bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita. Oleh sebab itu percayalah bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita mau mengingat bahwa masih ada harapan. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Dia memberikan pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya. Mungkin saat ini kita ada di dalam situasi yang sulit. Mungkin saat ini kita situasi yang berat. Mari kita mau datang kepada Dia. Dia yang akan memberikan pengharapan. Dia terus memberikan pengharapan kepada kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kita adalah orang-orang yang sangat bersuka cita. Karena apa? Karena Kristus memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kita mau mengangkat pujian. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Walaupun terkadang kami sering lupa kepada Engkau. Walaupun terkadang kami mulai menjauh daripada Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau terus bersama dengan kami. Engkau menopang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Mari kita mau renungkan bagaimana kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Di saat tidak ada harapan lagi, Kristus datang memberikan harapan dalam setiap kehidupan kita.
Percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Dia ada pertolongan. Di dalam Dia ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Haleluya. Rasa sesak di dada. Mari bangkitkan iman kita. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin Tuhan. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Mari tetap mau percaya kepada Dia. Percaya Dia yang berkuasa, yang sanggup menolong kehidupan kita. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Lagi kita angkat pujian ini dari Allah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Terima kasih Tuhan melewati tangisan. Rasa sesak di dada. Iman kami berkata Tuhan, imanku berkata, amin, haleluya. Yang pegang kuasa, Engkau yang selalu bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Bekerja meski mata tidak melihat. Mari dengan iman katakan, gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang walaupun gunung itu tak berpindah. Mari angkat hatimu, percaya kepada Dia. Percaya akan kuasa-Nya.
Dia memberikan pertolongan, Dia memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Mari kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengingat bagaimana kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan. Dia datang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengharapan kami tidak akan hilang di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, amin, haleluya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Sandra bawa kita dalam doa. Ku ada, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami belajar tentang apa artinya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami mengenal Engkau melalui pengharapan ini Tuhan. Dan bukan hanya tahu saja Tuhan tentang Engkau, tapi kami mengenal Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap pengharapan-pengharapan kami. Dan Engkau Allah yang menjawab setiap pengharapan-pengharapan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah dan berharga ini Tuhan. Untuk kami semakin mengenal akan Engkau. Berkati hamba-Mu Bapa yang sudah Tuhan pakai
menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah pengurapan yang baru, kuasa yang baru terus menjadi bagian hamba-Mu Tuhan, terus dipakai menjadi saluran berkat, membawakan setiap isi hati Allah melalui hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu bagi kami semua, dan biarlah kami terus menghargai setiap belas kasihan Tuhan di dalam hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati besar kecil yang kami berikan Tuhan. Biarlah semuanya dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian yang kata besarkan nama Tuhan. Tuhan, pujilah besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pengumuman esok hari sekolah minggu di Haji Saleh dan di Harapan Baru. Dan hari Kamis ibadah wanita di mana? Komsel. Kita akan mengadakan komsel pada hari Kamis. Nanti diinfo dari grup komsel masing-masing. Dan hari Jumat ada doa dan latihan di gereja jam 7:30 malam. Hari Sabtu ada youth. Hari Minggu kita kembali beribadah seperti biasa. Puji Tuhan, saatnya kita akan tutup ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Lain selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus selamanya Yesus. Sekaligus nanti keluarga ini berlutut di depan kita. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita mohon anugerah Tuhan buat kita semua, juga buat keluarga di tempat ini. Mari hamba-hamba Tuhan kita doakan keluarga ini, apa yang menjadi permohonan mereka. Yesus menjadi jawaban bagi mereka. Haleluya. Lagi katakan sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekali.
haleluya, haleluya. Hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Besok kami ada pun karena pertolongan Tuhan. Sepanjang jalan hidup kami, Tuhan menjadi pengharapan kami. Malam ini bersama-sama jemaat-Mu datang mengangkat tangan memohon belas kasihan Tuhan. Buat keluarga di tempat ini Tuhan. Sebagaimana di hari yang lalu Tuhan sudah beri pertolongan. Bapak, Ibu, anak-anak. Tentu banyak yang mereka rencanakan ke depan. Banyak permasalahan pergumulan hidup yang mereka jalani. Kami percaya bersama dengan Tuhan akan mereka lewati semuanya. Bersama Tuhan mereka lihat perkara-perkara yang besar. Pakai tangan kami hamba-hamba-Mu jadi saluran berkat. Dan dengar doa semua jemaat-Mu Tuhan. Malam ini kami mohonkan berkat Tuhan mengalir bagi keluarga ini. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun melimpah. Iman, harap, dan kasih mereka dalam nama Yesus Kristus. Beri kekuatan baru, penghiburan, damai sejahtera. Kekuatan Tuhan berikan dalam nama Yesus Kristus. Baik anak-anak Tuhan, menantu di pekerjaan dimanapun ada, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Peliharakan semuanya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa mereka usahakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam ini pun kami berdoa memohon perlindungan Tuhan buat rumah tangga di sini, supaya keluar masuk mereka dilindungi Tuhan, buat sehat dan kuat, supaya di rumah ini ada damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan. Kemuliaan Tuhan terpancar dari rumah ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih. Masih ada keluarga besar yang lain dimanapun sedang berada, ada di dalam keberkatan Tuhan. Kami semua yang sudah hadir malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur diperdengarkan lagi bagi kami kebenaran firman-Mu, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kuasa Tuhan besar dan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Sebab itu kami bangga memiliki Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada-Mu. Sudah hantar kami ke tempat ini bersama-sama beribadah Tuhan, memuji-muji dan memuliakan Engkau, mendengar firman-Mu. Kiranya semua yang kami boleh perbuat mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Pengorbanan, pemberian semua jemaat-Mu, Tuhan kembalikan dengan berkat berlipat kali ganda. Ikat kami dalam tali kecintaan-Mu, supaya terus kami saling mendoakan, saling menasihatkan bersama-sama kami maju melayani Tuhan. Yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan janji firman-Mu, semua jerih payah kesetiaan kami dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan, karena Yesus adalah Tuhan, sumber segala-galanya. Terus kami mohon berkenan Tuhan menjadi bagian kami semua. Akhirnya semua jemaat yang diberkati Tuhan, bila nanti pulang dari tempat ibadah ini, bawalah berkat, damai, sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kekuatan kuasa Roh Kudus terus mampukan kita, mampu menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berkati semua jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang